A. Pengertian bisnis dan fungsi bisnis. 1. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya guna memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan secara harfiah, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya sibuk. Sibuk di dalam tataran individu, komunitas maupun masyarakat umum. Kemudian secara etimologi, bisnis yaitu suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk dalam melakukan pekerjaan guna memperoleh laba atau keuntungan. 2. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis merupakan untuk menciptakan nilai suatu produk yang kurang bernilai menjadi bernilai setelah diolah, serta produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, agar produk mempunyai nilai kegunaan dapat dilakukan beberapa cara. Di antaranya adalah A. From utilize, yaitu fungsi produksi di mana sebuah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan cara mengubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi. B. Place utilize, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis memindahkan suatu barang atau jasa dari lokasi yang jauh menjadi lokasi yang dekat agar mudah dijangkau oleh konsumen. C. Possessive utilize, yaitu bagaimana pelaku usaha bisa menyalurkan barang atau jasa untuk meningkatkan nilai barang dan jasa. D. Time utilize, yaitu pemasaran dalam bisnis di mana barang pada suatu waktu kurang bermanfaat sehingga dilakukan penyimpanan dan dikeluarkan kembali pada saat barang menjadi lebih bermanfaat. Menurut Sternhoff dalam bukunya The World of Business tahun 1979 menyatakan bahwasannya ada 3 fungsi yang utama dalam suatu bisnis, yaitu A. Acquiring raw material, merupakan sebuah upaya untuk mencari bahan mentah yang disediakan oleh alam. Hal ini biasanya dilakukan oleh usaha masyarakat tradisional. B. Manufacturing raw material into product, merupakan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi. C. Distributing product to consumer, merupakan bentuk usaha yang bertindak sebagai distributor yang menyalurkan produk, barang atau jasa yang dihasilkan dari produsen kepada konsumen. Kemudian fungsi bisnis juga dapat dilihat dari sudut pandang kepentingan ekonomi mikro maupun makro. A. Fungsi bisnis secara mikro meliputi distribusi pihak-pihak yang mempunyai peran langsung pada kegiatan bisnis. Di antaranya adalah 1. Pekerja atau karyawan. Pekerja senantiasa menginginkan gaji, pendapatan yang layak dari hasil upaya atau pekerjaannya, sedangkan manajer menghendaki kinerja yang mempunyai standar tinggi yang dibuktikan dengan omset yang besar. B. Dewan direksi. Dewan direksi mempunyai tugas untuk memastikan perusahaan mampu berjalan sesuai dengan ketentuan. C. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk memantau berbagai kegiatan serta melakukan pengawasan kepada manajemen. D. Pemegang saham memiliki kepentingan serta tanggung jawab pada perusahaan. Sebatas nilai saham yang dimiliki pemegang saham, selalu berharap bahwa nilai saham yang dimiliki akan meningkat dari waktu ke waktu. B. Fungsi makro dalam bisnis meliputi pada pihak-pihak yang tidak mempunyai keterlibatan langsung dalam bisnis. Di antaranya adalah 1. Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Perusahaan biasanya memberikan kontribusi pada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, di mana unit bisnis akan memberikan kontribusi pada masyarakat sekitar sebagai bentuk pertanggungjawaban moral perusahaan. 2. Bangsa dan negara. Perusahaan atau unit bisnis juga mempunyai peran dan tanggung jawab pada negara dalam bentuk ketaatan dalam melaksanakan berbagai aturan yang diberikan kepada negara, serta ketaatan dalam membayar pajak yang mempunyai kontribusi pada perekonomian negara.
Sebelumnya perkenalkan, saya Dela Ardianti. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu elemen dan sistem bisnis. Elemen dan juga sistem bisnis di sini ada 4, yaitu yang pertama ada modal, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang keempat ada sumber daya kewirausahaan. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai modal atau biasa disebut dengan capital goods, yang artinya sumber daya selain upaya yang dilakukan oleh manusia yang diambil dari alam, kemudian digunakan dalam sebuah proses produksi. Modal ini tidak dijual, tetapi modal adalah suatu yang dibutuhkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada konsumen. Nah, modal ini sangat diperlukan dalam proses bisnis sehingga dapat memberikan nilai guna produk yang nantinya akan dihasilkan oleh produsen atau penjual tersebut. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam atau biasa disebut dengan natural resource, yang memiliki arti segala sesuatu yang diperoleh dari alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, sumber daya alam ini tidak hanya berupa lahan yang kemudian digunakan sebagai pemukiman, tetapi juga berupa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah dan seluruh lingkungan, dengan flora dan faunanya, sumber daya air dan udara, dengan segala tanaman dan juga pepohonan, maupun sumber daya akuatis yang berupa ikan, rumput laut, garam, dan juga sebagainya. Lalu sumber daya alam ini ada 2 jenis, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Untuk sumber daya alam yang bisa diperbarui nanti kalau habis itu bisa dicari dan juga bisa diperbarui lagi, sedangkan yang tidak dapat diperbarui jika sumber daya alam tersebut habis maka ya sudah tidak bisa diperbarui lagi. Ketiga ada sumber daya manusia. Kalau di dalam ilmu ekonomi, sumber daya manusia ini dikatakan sebagai tenaga kerja yang merupakan tidak semata-mata keahlian atau kemampuan manusia untuk kayak misalnya cangkul, terus bertukang, tetapi di sini sumber daya manusia itu dikatakan sebagai human resource yang tidak hanya semata-mata tenaga fisik atau tenaga jasmaninya, melainkan pada kemampuan intelektual dan juga kemampuan non-fisiknya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, supaya produk barang maupun jasa yang tersedia dalam bentuk, waktu, tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan kegiatan serta inisiatif untuk melakukan sebuah penggabungan dan upaya untuk mengkombinasi seluruh faktor-faktor produksi, menentukan apa, berapa, bagaimana, dan di mana produksi itu akan dilaksanakan. Nah, orang yang bertanggung jawab atas segala suatu usaha dan berani mengambil inisiatif, keputusan maupun resiko ini biasa disebut sebagai pengusaha atau entrepreneur. Nah, dalam kegiatan seorang pengusaha atau entrepreneur ini memberikan nilai guna atas produk, barang maupun jasa yang nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di sini saya Revisa Afiana Dewi dengan NIM 12406193176 akan menjelaskan poin C, jenis-jenis kegiatan dalam bisnis. Perlu teman-teman ketahui bahwa jenis-jenis kegiatan dalam bisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Saya akan menjelaskan jenis kegiatan pertama yaitu produksi. Pastinya teman-teman sudah tidak asing ya mendengar kata produksi. Secara harfiah, produksi ini berarti pembuatan atau penciptaan suatu barang mentah menjadi barang jadi. Dapat diambil kesimpulan bahwa produksi ini merupakan jenis kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan suatu barang atau jasa menjadi nilai yang lebih. Produksi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bahan-bahan ataupun faktor-faktor yang mendukung produksi tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang mendukung produksi, antara lain yang pertama adalah tanah. Tanah memiliki banyak manfaat di dalam kegiatan produksi. Salah satu contohnya adalah sebagai tempat untuk pendirian suatu bisnis. Pastinya ketika kita mendirikan suatu bisnis ini harus di lokasi yang strategis. Tanah yang strategis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu strategis dalam hal pemasaran. Yang kedua yaitu strategis dalam bahan yang dikandung di dalam tanah tersebut. Contohnya seperti biji logam, kaolin, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya zaman, harga tanah ini semakin naik, apalagi tanah yang strategis memiliki nilai harga yang lebih tinggi, sedangkan tanah yang kurang jauh dari kata strategis memiliki nilai yang rendah. Faktor yang kedua yaitu tenaga kerja.
Yang dimaksud tenaga kerja di dalam ini yaitu human capital atau sumber daya manusia yang tidak hanya difokuskan kepada fisik melainkan juga rohani, jasmani, dan juga mentalitas. Untuk membentuk unsur-unsur tersebut haruslah diadakan latihan atau training agar nilai tambah dalam bisnis yang akan dijalankan ini berjalan dengan sempurna. Faktor yang ketiga yaitu modal. Modal atau real capital good merupakan suatu barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi tersebut. Nah, dalam modal, uang menjadi faktor utama karena uang ini digunakan untuk alat pembelian atau memperoleh suatu barang atau bahan baku modal. Faktor yang terakhir yaitu entrepreneurship. Faktor ini digunakan untuk memanajerial faktor-faktor produksi lainnya. Jadi yang memanajerial faktor-faktor seperti tanah, tenaga kerja, dan juga modal ini adalah entrepreneurship ini. Faktor ini penting untuk dimiliki karena untuk meningkatkan nilai bisnis yang dijalankan. Saya Rezani Saul Akhida akan menjelaskan jenis-jenis kegiatan bisnis yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dan orang yang menyalurkan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Distribusi mencakup semua hal dalam melakukan pemindahan barang dari perusahaan ke pemasok atau sebaliknya. Sistem distribusi ada dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung sangatlah efektif dan efisien. Contohnya seperti seorang petani sayur menjual sayurannya ke ibu rumah tangga secara langsung. Sedangkan contoh distribusi tidak langsung yaitu contohnya seperti perusahaan mendistribusikan barangnya ke pemasok, lalu dari pemasok itu mendistribusikan lagi ke pengecer, setelah itu baru datang ke tangan konsumen. Distribusi memegang peran penting dalam perusahaan yaitu untuk memperluas pemasaran. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan rangkaian bisnis di mana kegiatan konsumsi ini sangat penting dalam perusahaan karena untuk memenuhi tuntutan pasar dengan cara menjaga kualitas dan mutu produknya. Selain itu, perusahaan harus tahu apa faktor-faktor untuk meningkatkan konsumsi produknya. Faktor-faktor konsumsi yaitu umur, jenis kelamin, serta pendapatan. Jadi perusahaan harus menentukan di mana produksinya dipasarkan. Contohnya, perusahaan di bidang mebel akan mencari konsumen yang tepat untuk menjadi sasaran pemasaran produknya, yaitu orang-orang yang menengah atau bawah ke atas yang dinilai mampu untuk membeli produknya. Saya Anggun Malidagni. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu karakteristik sistem bisnis. Untuk poin yang pertama yaitu kompleksitas dan keanekaragaman, yaitu sebuah bisnis yang muncul dengan bermacam-macam sektor, beberapa kelompok industri, serta masing-masing industri yang terkumpul di dalamnya. Terdapat perusahaan-perusahaan yang bervariasi, baik dalam segi bentuk kepemilikan, volume bisnis, struktur modal, dan lingkup aktivitas serta gaya manajemen yang diterapkan. Kompleksitas yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go publik atau go internasional pun memiliki perbedaan dengan tantangan yang dihadapi oleh produk lokal. Selain menghadapi perbedaan dalam perilaku konsumen, perusahaan global juga menghadapi kendala ekonomis. Misalnya penetapan tarif serta kuota untuk ekspor dan impor oleh negara tujuan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu saling ketergantungan, di mana di dalam setiap perusahaan operasinya selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh perusahaan lain karena secara prinsip perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Hasil yang diproduksi oleh sebuah perusahaan akan menjadi input bagi perusahaan lain dan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, perusahaan tidak akan bisa eksis ataupun terkenal tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain. Ketergantungan juga dapat dilihat dari penyebaran wilayah produk. Perusahaan yang berbeda dalam suatu negara dan ingin meningkatkan permintaan produknya tentu akan mempertimbangkan untuk menjualnya ke luar negeri jika pasar dalam negeri melebihi kapasitas untuk permintaan yang terbatas.
Dalam hal ini, perusahaan harus bekerja sama dengan asosiasi atau lembaga-lembaga perdagangan untuk membantu memasarkan produknya. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu inovasi, di mana inovasi ini sangat diperlukan dalam suatu bisnis, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Namun dalam pengertian perusahaan yang tidak mampu menawarkan barang produknya sesuai dengan selera konsumen, akan membuat produknya secara tidak langsung ditinggalkan oleh pelanggannya. Maka dari itu, suatu perubahan dan inovasi di dalam bisnis mempunyai tujuan untuk memberikan kepuasan bagi konsumen karena adanya perubahan lingkungan seperti pendapatan yang tetap, tren atau model yang berubah, serta gaya hidup dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Di sini terdapat alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, yaitu yang pertama, mengembangkan produk tersebut atau produk yang sudah ada di pasar, misalnya dari segi kemasan, manfaat, dan bentuk pelayanannya. Lalu yang kedua yaitu menciptakan produk yang benar-benar baru atau produk yang fresh. Dan masing-masing alternatif tersebut harus dipikirkan secara matang-matang oleh perusahaan dalam menentukan dan harus dilihat dari batasan-batasan yang dimiliki oleh perusahaan seperti teknologi, keterampilan, dan anggaran yang dimiliki perusahaan. Tantangan bisnis di era digital. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan juga tantangannya yang dihadapi di era ini. Seorang pemilik bisnis harus mengetahui apa saja jenis tantangan yang akan dihadapi. Transformasi digital setiap hari semakin maju dan canggih, memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Alasan dari bisnis yang harus senantiasa mengadopsi kemajuan teknologi saat ini yaitu yang pertama, kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, maka sumber daya manusia yang dipekerjakan harus adaptif juga terhadap teknologi tersebut. Pemilik bisnis sebaiknya memberikan pelatihan tambahan serta upgrade ilmu untuk menyesuaikan perkembangan saat ini dan merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Yang ketiga yaitu masyarakat yang senantiasa berubah. Masyarakat sangat mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk sering berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Keempat yaitu persaingan semakin tinggi. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Sebuah bisnis bisa mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja. Jika tidak dibarengi dengan inovasi terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang kelima yaitu zero surveillance. Bisnis saat ini bisa dilakukan dengan jarak jauh lewat website, email, dan fitur chatting sehingga kerap muncul permasalahan hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut dengan zero surveillance. Namun dengan konsep zero surveillance menjadi peluang dalam mengembangkan bisnis di era digital, pegawai lebih bisa leluasa dalam mengembangkan kreativitas dalam bekerja.